Dikasih Tuhan, bangsa kita sedang mengalami gejolak serangan wabah virus corona. Untuk itu, mari kita terus berdoa untuk jemaat kita di tempat ini. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, orang yang bertalian darah atas kita. Bahkan kita berdoa untuk jemaat kita secara khusus di tempat ini. Bahkan kita berdoa untuk bangsa kita, bahkan kota di mana kita berada, bahkan para pemimpin kita berdoa supaya saudara yang kasih Tuhan, mereka terus bekerja sungguh-sungguh supaya virus corona ini boleh berakhir. Dan saya ingin percaya rencana Tuhan atas bangsa ini luar biasa sekali. Akan terjadi transformasi, akan terjadi perubahan. Ya, kita ingat pesan daripada gembala pembina kita bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya sesuatu yang baru sudah terjadi di bangsa ini. Dan tahun ini juga lewat visi yang Tuhan sudah sampaikan lewat gembala jemaat di tempat ini, tahun pelipat gandaan. Artinya saudara yang kasih Tuhan, lewat semua ini akan terjadi pelipat gandaan, akan terjadi dimensi yang baru, sesuatu yang baru. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan, Indonesia akan mengalami perubahan Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, engkau harus tetap berdoa, semangat, jangan pernah takut. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Iya. Untuk itu lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini, yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 9 berkata seperti ini. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini, gereja Jalan Pematang Siantar, Lubuk Pakam, supaya engkau jangan pernah tinggalkan Tuhan. Situasi boleh tidak mengenakan, situasi boleh tidak semakin baik, tapi percayalah, ada pesan Tuhan lewat kebenaran firman ini. Tetap berdiri di hadapan Tuhan, tetap berdiri di hadapan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan perintahnya, mendengarkan firman-Nya, sampai kita terus di dalam lindungan Tuhan, sampai kita terus berada di dalam keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Saudara kasih Tuhan, halo jemaat kasih Tuhan, tetap cinta Yesus. Amin. Banyak persoalan, banyak tantangan. Amin. Walaupun akhir ini kita merasa tidak nyaman karena ada serangan wabah virus corona, tapi Tuhan katakan engkau harus tetap cinta Yesus, tetap setia di dalam Tuhan. Ingat saudara kasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus engkau berdiri menghadap Tuhan. Terus engkau berseru kepada Tuhan sampai Tuhan memperdengarkan jawaban.
yaitu jawaban kemenangan. Sebab saudara yang kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita dapat perlindungan yang sejati. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengingatkan sebenarnya bagaimana Raja Yosafat pada saat itu mendapat berita bahwa ada 3 bangsa yang besar akan menyerang kerajaan Yehuda, Yerusalem, bangsa Israel. Tapi dengan saudara yang kasih Tuhan, memang secara manusiawi terkadang kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita bisa putus asa. Terlebih saudara yang kasih Tuhan, dengan keadaan seperti ini, apa yang dialami oleh dunia, yang dialami bangsa kita saat ini, wabah virus corona sudah melanda, bahkan sudah banyak orang yang meninggal. Tapi percaya saudara kasih Tuhan, walau rebah 1000, walau rebah 10.000, tapi engkau tetap menjadi penonton, bahwa itu tidak akan mengganggu orang-orang yang melekat kepada Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dengar, tetap berdoa, jangan takut, jangan khawatir. Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Walaupun pada saat itu dia mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Di ayat 1-4 berkata seperti ini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Lalu ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Ambil keputusan hari ini. Tentunya keputusan itu cari Tuhan. Di kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka engkau hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kau mau mengalami kehidupan di dalam Tuhan, supaya engkau tidak binasa di dalam dunia ini, cari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengetahui Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan berkata, engkau tetap tinggal di dalam aku. Jangan tinggalkan Tuhan saudara. Jangan, cari Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita akan mendapat perlindungan sejati. Yang kedua saudara kasih Tuhan, matamu harus tetap tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara kasih Tuhan di ayat 12 dan 13, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 13 berkata seperti ini, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri anak mereka. Saudara yang kasih Tuhan, ingat, hari ini kita berkumpul di dalam keluarga kita masing-masing. Ayo ajak anak, istri, semua cucu, suami, istri, bahkan orang bertalian darah kita beribadah hari ini. Supaya apa saudara yang kasih Tuhan? Mengingatkan persoalan yang kita hadapi hari ini, begitu juga persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Mengingatkan supaya lewat ibadah, supaya ketika kita mencari Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita melihat keadaan dunia ini yang tidak bersahabat, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita, iman kita lemah, akhirnya mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Percayakah saudara bahwa ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan. Amin. Kita akan mengalami iman yang kuat. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mata kita supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 16 dan 17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati
mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yerusalem. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara yang kasih Tuhan, dengar, penyertaan Tuhan adalah mujizat bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, ingat, engkau tidak berjalan sendiri dalam menghadapi situasi ini. Kita belajar dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengingatkan Raja Yosafat bahwa Raja Yosafat tidak berjalan sendiri menghadapi laskar bangsa yang besar ketika ingin menyerang Yehuda dan Yerusalem. Tapi diingatkan bahwa ada penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi wabah serangan virus corona ini, ingat, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri menghadapi. Ada darah Yesus yang menutup bungkus kita. Untuk itu saudara, dikasih Tuhan, hari ini jangan tinggalkan ibadah. Ajak semua cucu-cucu, anak-anak kita, suami, istri, orang bertengger, ajak semua kumpul beribadah di rumah-rumah. Hari ini kita beribadah bersama-sama, walaupun secara fisik tidak bersama, tapi kita berdoa, kita satu hati di rumah masing-masing. Ajak semua bergandengan tangan supaya mata Tuhan, supaya penyertaan Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi keluarga kita masing-masing, bagi anak kita, cucu, bahkan suami, istri, orang bertalian dari atas kita, supaya penyertaan Tuhan. Ingat saudara yang kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia mengalami proses sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri nomor 2 di Mesir. Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan luar biasa. Bukan itu saja, apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan membuat semua berhasil. Bukan itu saja, bahkan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2. Saya ingin percaya lewat ini semua, saya ingin percaya penyertaan Tuhan itu sangat kita butuhkan, supaya Tuhan membuat kita senantiasa terlindung dari wabah virus corona, dan membuat kita senantiasa apa yang kita kerjakan itu berhasil, dan Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita. Yang selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, lihat ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini mengingatkan kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Tetap percaya. Orang yang percaya, orang yang tidak khawatir, orang yang percaya akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman. Bukankah gembala pembina kita mengatakan bahwa tahun ini juga tahun P, tahun kuasa perkataan. Untuk itu mari kita perkatakan firman Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan, kan kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita menyampaikan dan memperkatakan firman, maka kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan lewat perkataan firman Tuhan, maka setiap daripada siasat-siasat rancangan iblis itu dipatahkan. Ingat, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia berjalan di padang gurun, dia selalu mengatakan firman Tuhan mengatakan. Artinya saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau berjalan kemanapun, saudara yang kasih Tuhan, tetap perkatakan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari jangan pernah tinggalkan Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, GBI, Jalan Pematang Siantar, Makam, dimanapun perusahaan berada, mari tetap berdoa, tetap semangat. Kita berdoa lewat tema yang sudah Tuhan percayakan. Saya ingin percaya lewat keadaan semua yang terjadi di bangsa ini,
kita berdoa akan terjadi dan sudah terjadi penuaian jiwa yang terbesar di tahun ini, terjadi pelipat gandaan. Kita berdoa dimensi yang baru lewat pesan daripada gembala pembina kita itu terjadi. Akan ada hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini, dari mulai anak-anak kita, bahkan remaja, sekolah minggu, pemuda, WBI, semua, bahkan semua orang tua kita, semua jemaat Tuhan, bahkan lingkungan ini akan terjadi transformasi, akan terjadi perubahan, akan terjadi lawatan Tuhan, akan terjadi penuaian besar, penuaian jiwa-jiwa terbesar tahun ini. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, matamu tetap tertuju kepada Tuhan, supaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberi kekuatan bagi kami lewat kebenaran firman, dan Tuhan juga sudah menyertai kami Tuhan di bulan ini, di akhir ini Tuhan, kami masuk ke minggu terakhir. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga terus menyertai sidang jemaat-Mu Bapa, dari anak-anak kami Tuhan sampai pemuda-pemudi, semua orang tua kami, sertai Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi jemaat-Mu tempat ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, yang juga Bapa yang berada di kota ini, bahkan di luar kota ini, dimanapun mereka sidang jemaat berada, Tuhan Yesus, darah Yesus yang melindungi, darah Yesus yang menjagai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Salam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat.